Assalamualaikum. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam vlog saya sebelumnya, bahwa 22 Desember ada sesuatu yang spesial. Ya, ini adalah spesial buat saya karena berhubungan dengan ibu. Sejak tahun 2000 saya punya kebiasaan untuk datang di kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan pengajian, dan saya selalu ketemu dengan para ustadz dan kiai. Kiai-kiai sepuh selalu mengatakan satu hal yang sama. Padahal saya tidak cukup mengenal beliau dan beliau saya yakin tidak cukup mengenal saya. Di sesi saya ngobrol, beliau selalu menyelipkan, kamu minta maaf sama orang tuamu, sama ibumu. Sekali mungkin saya terima. Di pengajian yang lain, di tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda, beliau juga mengatakan hal yang sama. Minta maaf sama ibumu. Berlalu berbulan dan bertahun-tahun menjadi sesuatu hal yang membuat saya jadi berpikir, ada apa dengan saya dan ibu saya? Bukankah sejak saya SMA, saya merasa saya tidak pernah membebani secara finansial karena saya berusaha untuk menjadi anak yang baik dan saya mencari uang sendiri. Mulai SMA, saya mulai ngajari les-lesan, saya punya income. Kemudian sambil saya kuliah, saya juga sudah punya pekerjaan, saya sudah punya penghasilan. Bahkan dalam proses pernikahan saya yang pertama pun, saya tidak membebankan biaya pernikahan itu kepada orang tua. Jadi saya menjadi heran saja. Sampailah pada satu peristiwa di mana saya mendapatkan sebuah seminar di mana pembicaranya adalah orang asing dari Amerika Serikat, orang berkulit hitam. Dia menceritakan tentang rahasia kesuksesan dan dia menceritakan tentang seorang ibu. Ditambah lagi pada saat itu saya sedang mengalami kesulitan di dalam bisnis. Karena kita tahu tahun 98, 99 dan tahun 2000 adalah masa transisi di negara Indonesia. Itu adalah awal di mana saya merasakan betapa rumitnya menjalankan bisnis konvensional. Karena faktornya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak saya mengerti. Lalu saya memberanikan diri untuk datang ke rumah ibu saya memanggilnya Mama. Lalu saya ceritakan apa yang sudah saya temukan. Saya sampaikan kepada Mama, Mama, saya minta maaf jika selama ini saya melakukan kesalahan. Lalu apa yang dikatakan oleh ibu saya? Oh enggak nak, kamu enggak ada salah kok. Enggak ada apa-apa. Bener Ma, iya enggak ada apa-apa. Tetapi karena saya pada waktu itu sudah punya tekad untuk ingin menguak misteri yang sesungguhnya, maka saya memberanikan untuk mengajukan permintaan yang kedua. Mama, saya dapat pesan dari seorang kiai untuk mencuci kaki Mama dan meminum airnya, sebagaimana tradisi orang-orang Jawa kuno. Dan Mama saya terdiam. Lalu saya mengambil baskom, saya isi air, tentu saja air minum. Lalu saya mencuci kaki Mama, dan Mama saya sedang duduk di kursi dan saya berada di bawah lutut Mama, sebagaimana layaknya saya mencuci kaki ibu. Dan ini adalah merupakan pengalaman pertama kali di dalam hidup saya di mana saya melakukan itu. Kemudian setelah saya cuci, saya perhatikan Mama saya mulai terdiam lama. Lalu saya minta maaf di pangkuan ibu. Dan saya katakan, Mama, saya minta maaf jika selama ini ada sesuatu yang membuat Mama kurang nyaman, kurang suka. Saya mohon keridhoanmu, Ma. Dan di luar dugaan, pada saat itu saya melihat, saya merasakan Mama, ibu saya menangis sejadi-jadinya.
mencurahkan semua apa yang selama ini dipendam bertahun-tahun terhadap diri saya. Saya tidak sangka, mulai dari mama menceritakan bagaimana beliau itu khawatir dengan pekerjaan saya, khawatir dengan penghasilan saya, khawatir dengan pernikahan saya. Dan saya betul-betul minta maaf pada waktu itu. Setelah itu saya peluk mama. Dan peristiwa itu merupakan titik balik awal sebuah rasa syukur selama saya dibesarkan oleh mama. Saya punya kesempatan untuk membasuh kakinya dan meminum airnya sebagai bukti tanda pengabdian. Meskipun saya tahu bahwa saya belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tua saya. Dan itu berlalu sampai akhirnya tahun 2007 mama akhirnya tutup usia karena sakit. Di kondisi mama yang sedang sakit itu, kami merupakan keluarga yang memiliki status sosial yang baik dengan finansial yang baik sebelumnya. Tetapi sepeninggal nenek, kondisi keuangan menjadi berubah total karena mama membesarkan kami sejak saya kelas 3 SD dalam keadaan single parent, sehingga mama tidak punya penghasilan. Mama sangat tergantung dari finansial nenek dan kakek. Sepeninggal nenek dan kakek, mama berjuang sendiri untuk mencari penghasilan sendiri. Dan kami saat itu belum punya penghasilan. Setelah saya punya penghasilan, apa yang saya berikan kepada mama juga tidak seberapa. Ketika mama sakit, dibawa ke rumah sakit, biaya yang harus kami bayar saat itu di luar dugaan, sehingga kami minta kebijaksanaan kepada rumah sakit, dan dari pihak rumah sakit mengatakan kami bisa membantu, tapi tolong bikinkan satu surat pernyataan dari lingkungan bahwa orang tua Anda tidak mampu. Dan kami berjuang untuk menyelamatkan nyawa mama. Kami dan adik mengurus surat. Dan apa yang terjadi? Surat itu adalah merupakan surat keterangan untuk orang miskin. Sedangkan mama adalah sejak kecil sampai besar lahir dari keluarga yang mampu, mapan, bahkan kaya. Itu merupakan pukulan yang sangat berat buat kami. Kami harus mengajukan satu peristiwa untuk nyawa mama sendiri. Saat itu kami tidak punya uang sama sekali dan terpaksa harus menandatangani surat miskin. Nah teman-teman, itu adalah 13 tahun yang lalu. Lebih. Tahun 2007 mama terpaksa sudah tidak ada, hanya karena kami hanya mengharapkan doa. Dan saya tidak pernah mengerti tentang asuransi. Karena itulah teman-teman, Hari Ibu adalah sesuatu yang spesial buat saya. Karena saya selalu mengingat kebaikan mama untuk kami semua, ketabahannya. Semoga video ini bisa mengingatkan Anda semua tentang arti seorang ibu. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum. Rekan-rekan semua, asuransi adalah surat cinta Anda kepada keluarga dan bukti pengabdian Anda kepada orang tua. Jika Anda hari ini masih memiliki orang tua, maka asuransi akan mampu memberikan dukungan secara finansial pada saat keluarga kita, orang tua kita mengalami risiko sakit, sakit kritis, bahkan tutup usia. Bagaimana kita bisa menyempurnakan perjalanan beliau dengan betul-betul menghadirkan satu kenangan yang baik. Ini berpulang kepada kondisi finansial kita hari ini. Tentu saja Anda yang hari ini finansialnya sedang baik, mungkin Anda berpikir tak butuh asuransi. Masalahnya karena Anda masih sehat. Tahukah Anda bahwa biaya yang harus disiapkan
oleh seseorang yang dulunya sehat dan kemudian terserang kanker, menurut data, setiap tahunnya tidak kurang dari 4 miliar. Jika kondisi fisik keluarga kita ini masih bagus dan dia bisa bertahan hingga 3 tahun, apakah tersedia dana 12 miliar? Allianz menyediakan sebuah produk perlindungan asuransi kesehatan yang kami namakan HSJPX, di mana Anda bisa memberikan manfaat limit setiap tahunnya hingga 4 miliar sampai usia tertanggung 100 tahun. Anda bisa mendapatkan proteksi sebesar itu dengan pembayaran premi yang flat hingga kontrak berakhir 100 tahun. Dan masih ditambahkan dengan manfaat booster puluhan miliar hingga 40 miliar jika limit tahunannya 4 miliar tersebut masih dirasakan kurang. Saya memiliki asuransi kesehatan, istri saya memiliki asuransi kesehatan, anak-anak saya pun juga sama. Mengapa? Karena kami belajar dari pengalaman pahit yang pernah kami lalui sebelumnya. Penyesalan selalu datang belakangan. Ketika Anda hari ini tidak mampu, dan di saat kemudian Anda punya uang, tetapi orang tua kita sudah tidak bisa kita berikan yang terbaik ketika beliau mengalami sakit, maka Anda akan tetap mengingat pengalaman itu sebagai sesuatu yang tidak bisa Anda hapus. Mumpung masih ada waktu, gunakan asuransi kesehatan, gunakan asuransi proteksi sakit kritis untuk menghindari diri kita dari musibah kebangkrutan yang tidak perlu.